Kami ucapkan selamat datang di I3 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Sekalian, 2 jam ke depan nanti kita mendengarkan pemaparan dan berdiskusi tentang materi pelatihan pengolahan data untuk skripsi dan tesis di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Yayasan di Jakarta, Ibu Dr. Silastari Pasilawati MA. Yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, Bapak Dr. Suyanto, SEMM, MAKCA. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pelatihan IPI Jakarta, Bapak Gunawan, SEMM. Yang kami hormati narasumber pelatihan, Bapak Dr. Heru Mulyanto, SEMM. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting hari ini. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan diawali dengan pembukaan dan kita akan masuk materi pelatihan penutupan. Agar acara berlangsung dengan yang hadir, mari bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Kami persilahkan kepada Ketua Lembaga Pelatihan IPI Jakarta, Bapak Gunawan SEMM, untuk memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Kepada Bapak Gunawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC ya, Mbak Elin. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya. Yang saya hormati tentunya narasumber ya, dalam hal ini Bapak Dr. Heru Mulyanto SEMM. Kemudian juga tentunya yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta ya yang hadir pada hari ini, walaupun belum seluruhnya hadir ya. Yang jelas mari kita panjatkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Tentunya kita sampai dengan hari ini bisa berkumpul ya walaupun melalui media Zoom untuk melaksanakan pelatihan pengolahan data ya. Tentunya saya lihat pimpinan STE ya, yayasan juga saya pikir belum ada ya, jadi kemudian pada para peserta tentunya ini merupakan rutinitas bagian dari akademisi mungkin ya kalau dari sisi mahasiswa di setiap akhir semester atau perkuliahan yaitu ada yang namanya tugas akhir, yaitu baik itu untuk S1 adalah skripsi ya, kemudian juga untuk S2 tentunya tesis ya. Nah, sehingga harapannya dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat lah ya dalam mendukung para mahasiswa untuk bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu ya. Nah, sehingga mohon nanti diperhatikan dan sebaik-baiknya ya, silahkan bertanya, silahkan diskusi ya, agar betul-betul, karena hari ini merupakan tatap muka yang pertama juga yang terakhir ya, tapi tentunya nanti bisa dilanjutkan dengan di WA Group ya. Pada pelatihan hari ini kurang lebih pesertanya ada 38 ya, itu dari mahasiswa S1 dan S2. Kemudian juga karena ini acaranya boleh dikatakan diadakan setelah asar ya, maka saya nggak mau berpanjang lebar ya untuk memberikan sambutan, tapi saya tidak bosan ya, kami dan LPI tentunya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan ya, tentunya itu mohon dimaafkan. Dan bicara masalah dibuka, tentunya waktu di WA juga sudah kami buka secara tertulis ya, teks, tapi secara Zoom juga oke lah ya, jadi pelatihan secara Zoom untuk itu dibuka ya secara resmi, dan juga merupakan hari ini pertemuan terakhir ya secara, tapi sekali lagi bahwa kontak
itu silakan dengan WA grup ya. Mungkin dari saya cukup sekian, ya mudah-mudahan waktu nanti cukup karena berdasarkan pengalaman menyusun proposal itu akhirnya panjang lebar ya. Maka dari itu saya cukup sekian. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gunawan atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita memasuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu materi pelatihan pengolahan data untuk skripsi dan tesis yang akan disampaikan oleh narasumber pelatihan, yaitu Bapak Dr. Heru Mulyanto, SMM. Namun sebelumnya dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan selama pemaparan materi oleh narasumber di kolom chat. Selanjutnya akan dijawab oleh narasumber setelah pemaparan selesai. Kepada Bapak Dr. Heru Mulyanto, SMM, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pelatihan pengolahan data untuk skripsi dan tesis. Kepada Bapak Heru, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dengar jelas ya? Di sini saya tidak akan memaparkan terlalu panjang lebar. Kemarin di video, di materi sudah ada semuanya sebenarnya, sehingga praktis untuk pemaparan nanti saya tidak akan terlalu banyak. Yang jelas gini, dalam pengolahan data itu ada data yang bersifatnya data primer, data sekunder. Yang jelas itu aja. Data primer itu diperoleh dari kuesioner biasanya, data sekunder diperoleh dari perusahaan atau dari lembaga tempat penelitian kita yang datanya itu sudah fix diperoleh dari sana. Sehingga ada beberapa hal yang patut untuk dicermati bahwa tidak semua data itu perlu pakai uji validitas konten di tahap awalnya. Uji instrumen itu hanya berlaku ketika datanya adalah data sekunder yang biasanya diperoleh dari kuesioner. Sehingga nanti untuk orang yang keuangan itu karena datanya sudah langsung data sekunder, data yang sudah jadi misalnya ROA, ROE, dan seterusnya, dan pengukurnya itu cuma satu, sehingga tidak perlu ada uji validitas reliabilitas konten. Nah, apakah tidak perlu uji validitas reliabilitas? Perlu, tetapi hanya berdasarkan konstruknya. Misalnya, ya ini yang patut diperhatikan. Meskipun data kita dari kuesioner, kita harus pertimbangkan kembali secara konstruk itu sumber data kita benar apa enggak. Contoh kemarin ketika kita ada di diskusi, contohnya ketika membangun model itu harus benar-benar kita secara logika itu bisa diterima. Meskipun kita mungkin mengambilnya dari jurnal, dari artikel yang sudah ada, sudah pernah terbit di jurnal. Tetapi harus yakin bahwa tidak semua yang sudah terbit di jurnal itu pasti benar. Belum tentu. Contoh ketika kita didiskusi kemarin, itu ada tentang motivasi kepuasan contohnya misalnya. Itu harus ditanyakan, kita harus kritis, harus a priori dulu bahwa benarkah motivasi akan mempengaruhi kepuasan. Satu lihatnya dari apa? Itulah konstruk validity, konstruk reliability. Benar enggak orang yang punya motivasi nanti akan puas? Atau justru sebaliknya, orang yang puas, orang merasakan, pegawai yang merasa puas, dia akan termotivasi. Itu perlu dipertanyakan kembali. Yang pemasaran contohnya juga harus hati-hati apakah harga akan mempengaruhi kualitas layanan bagi konsumen. Unit analisisnya konsumen, ketika konsumen berarti apa? Harga mempengaruhi kualitas layanan yang kurang pas. Tetapi ketika unit analisisnya adalah pelaku UKM misalnya, ketika UKM itu menetapkan harga tinggi, berarti ada potensi biaya yang dia dapatkan sehingga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang arahnya apa? Untuk memperbaiki layanannya. Ya, jadi harus dilihat kembali secara konsep itu memang bisa diterima.
Sehingga data kita nanti tidak akan pengolahan ini, kalau konsepnya sudah diterima maka pengolahan ya relatif akan benar. Tetapi karena pengolahan data, analisis data itu menggunakan software biasanya, itu apapun dia akan bisa lakukan perhitungannya. Yang membatasi siapa? Yang membatasi peneliti melalui konsep. Sehingga kita bisa menemukan berbagai macam hal. Contoh kemarin mungkin yang sudah kita diskusikan sebenarnya, bisa buka sedikit. Ini krusial sekali yang banyak muncul di sini nih misalnya. Motivasi kerja. Motivasi kerja, gaji saya cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal saya. Benarkah itu mengukur tentang motivasi? Atau justru itu mengukur tentang kompensasi? Itu harus benar-benar kita telah bahwa yang instrumen yang kita pakai untuk mendapatkan data itu memang benar-benar mengukur apa yang akan kita ukur. Makanya perlu namanya validitas. Gaji saya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan minum saya. Apakah itu kompensasi atau motivasi? Organisasi pimpinan menilai pegawai yang berprestasi. Sama juga. Itu kompensasi atau motivasi. Nah, jadi di sini harus berdasarkan ukuran-ukuran yang benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur. Itu biasanya yang krusial itu orang SDM itu akan mengukur tentang 1 motivasi, 2 tentang kepuasan, 3 tentang budaya organisasi. 3 itu hal yang krusial biasanya. Sehingga harus benar-benar cara mengukurnya itu ditelaah secara detail, bahwa paling gampangnya gini. Kita tanyakan ketika kita mempunyai instrumen, gaji saya cukup untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal saya. Apakah itu mengukur motivasi? Apakah jawaban ini akan menunjukkan bahwa orang itu punya motivasi atau enggak? Itu harus benar-benar ditanyakan. Terus yang kedua, konsepnya. Konsep seperti saya bilang tadi, apakah motivasi mempengaruhi kepuasan atau kepuasan yang mempengaruhi motivasi? Itu juga harus ditanyakan kembali ke kita secara logika. Sebelum masuk ke teori dan sebagainya, pakailah logika. Jika orang itu punya motivasi, maka dia akan puas. Logis enggak? Atau justru lebih logis, jika orang itu puas, jika saya sebagai pegawai puas, maka saya akan punya semangat untuk bekerja. Nah, itu perlu penempatan konsepnya. Atau yang kedua, biasanya disiplin dengan motivasi, itu juga krusial. Apakah orang yang disiplin akan termotivasi? Atau sebaliknya, orang yang punya motivasi cenderung akan disiplin? Silakan jawab itu sebagai permulaan. Oke, yang berikutnya kita mulai dari data. Data kita diperoleh data primer, data sekunder. Di sini saya akan contohkan misalnya ini data primer, contoh yang ada di sini. Saya kebetulan ngambil dari yang punya yang ada di diskusi kita aja, biar gampang. Di sini ada data-data di mana variabel-variabel itu diperoleh dari variabel yang satu variabel diukur dengan 10 pertanyaan misalnya seperti ini. Sehingga kita perlu memasukkan data-data ini ke alat analisis yang kita pakai, software yang kita pakai. Software banyak sekali. Di Excel kalau cuma misalnya regresi sederhana itu bisa. Atau mau pakai yang lain bisa juga menggunakan SPSS. Contoh kemarin itu pakai SPSS. Yang kedua bisa menggunakan eViews. eViews itu biasanya dipakai ketika data kita time series. Data misalnya gini, data promosi tahun 2001 sampai 2020. Kemudian variabel berikutnya itu variabel Y-nya misalnya penjualan dari tahun 2001 sampai 2020. Nah, data-data itu merupakan data time series, runut waktu yang setiap saat itu cenderung mengalami peningkatan. Kalau data-data seperti itu nanti akan sangat tepat jika menggunakan eViews.
Yang berikutnya juga bisa menggunakan data, menggunakan SPSS. SPSS itu biasanya dipakai untuk, sebenarnya SPSS itu full power sebenarnya. Jadi tidak hanya terbatas pada regresi seperti yang kita selalu pakai selama ini, bisa juga berupa uji komparasi, bisa juga untuk menilai uji komparasi, regresi ganda, regresi sederhana, diskriminan, terus regresi logistik dan seterusnya. Jadi banyak sekali fasilitas yang ada di SPSS. Bahkan untuk regresi pun itu ada berbagai macam. Kalau kita pelajari yang kemarin kita contohkan, itu kan merupakan regresi ganda metode enter. Di samping metode enter ada yang namanya metode backward, ada stepwise, ada forward dan sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa dipakai. Nah, kita mulai dari yang saya di sini hanya berbicara tentang satu yang seringkali kita pakai, yang jarang dipakai tapi sebenarnya agak powerful, misalnya komparasi. Ingin membandingkan apakah ada perbedaan antara sesuatu dengan yang lainnya misalnya. Ini bisa kita lihat dari nanti pakainya analisis komparasi. Yang kedua, saya akan berbicara tentang regresi linear ganda. Khususnya ini sering kali dipakai karena kebanyakan dari kita memiliki model seperti itu. Misalnya pengaruh X1, X2 terhadap Y, atau X1, X2, X3 terhadap Y, atau X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Yang berikutnya berbicara tentang jalur atau struktur, nanti relatif hampir sama, misalnya yang modelnya bertingkat. X1, X2 terhadap Y, Y terhadap Z misalnya. Jadi nanti prinsip-prinsipnya yang harus dilakukan apa. Nah, kalau memang nanti perlu ditelaah model analisis yang lain yang dipakai, nanti silahkan mungkin kita bisa didiskusikan. Yang pertama, kita pakai analisis komparasi. Nah, komparasi itu membandingkan, ada nggak kira-kira, ini pertanyaan saya, ada nggak yang pakai analisis komparasi? Apakah ada yang datanya itu berkaitan dengan pertanyaan apakah ada perbedaan, misalnya ini, apakah ada perbedaan IPK mahasiswa semester 1 dengan semester 2? Atau menilai efektivitas pelatihan, apakah terdapat perbedaan kompetensi pegawai sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan? Ini bisa juga dibuat pakai analisis komparasi. Sehingga kembali lagi, saya ingin nanyakan dulu, apakah ada yang punya konsep pakai komparasi? Ada nggak? Kalau nggak ada yang pakai komparasi, ini nanti akan saya bahas yang berikutnya. Apakah ada yang menggunakan jalur atau struktur? X1, X2 terhadap Y terhadap Z, atau X1, X2, X3 terhadap Y terhadap Z. Ada yang seperti itu atau enggak? Atau saya contohkan gini, apa ada yang modelnya seperti ini atau enggak? Atau ada yang pakai yang lainnya? Ada enggak yang pakai ini? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke, atau Ada, Pak. Ada? Ada. Nah, Pak siapa? Mukhairul. Anwar, Pak. Khairul Anwar. Oke. Data Bapak, data saya kemarin, Pak. Oh, yang data kemarin ya? Iya, Oke. Pak. Siapa? Data kemarin. Nanti akan kita bahas. Terus ada yang pakai regresi linear ganda. Pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. X1, X2 terhadap Y. X1, X2, X3, X4 Ada, terhadap Pak. Y. Ada. Udah rata-rata pakai itu ya? Ada, Pak. Ada. Banyak. Banyak. Oke. Iya, banyak kan pakai itu, Pak. Oke, sekarang gini. Kemarin kan udah lihat videonya kan? Udah lihat video alurnya mulai dari input data sampai kepada
Apa? Sudah Pak, sudah. Sudah kan? Ini kalau udah perlu dijelaskan kembali nggak? Perlu Pak, perlu banget. Belum Sangat perlu Pak. konfirmasi videonya. Sangat perlu ya. Sekarang gini, yang kita pakai yang kita mau pakai punya siapa dulu? Kemarin punya Pak Anwar, ada yang punya datanya Pak Anwar nggak? Kemarin kan di grup udah ada. Iya ada Pak. Di grup itu sudah ada datanya Pak Anwar. Contohnya ini yang dari Excel-nya, ini kan. Yang kemarin saya komentari, contohnya misalnya penempatan Z sebagai variabel intervening tentang kepuasan kerja. Pertanyaan, benar nggak motivasi mempengaruhi kepuasan? Atau jangan-jangan justru pegawai yang puas dia akan termotivasi? Itu harus clear dulu ya. Sehingga Jurnal yang saya baca itu Pak. Ya jurnal. Jadi saya hampir ada 5 jurnal seperti itu semua Pak. Ya. Izin kalau salah tolong dikoreksi Pak. Nah makanya gini, ketika kita bahas jurnal, baca jurnal, jangan hanya kita berpatokan bahwa jurnal itu sudah pernah terbit. Justru ketika sudah pernah terbit, kita tidak logika, pokoknya jurnalnya ada misalnya. Ketika jurnalnya ada, artinya apa? Kita logika ternyata nggak logis. Masa sih motivasi mempengaruhi kepuasan? Orang yang punya motivasi, orang yang punya semangat, dia akan puas. Logis nggak kira-kira? Kira-kira logis nggak? Orang yang punya motivasi, orang yang punya semangat, pegawai yang punya semangat, dia akan puas. Atau justru sebaliknya? Enggak. Pegawai yang puas, dia akan termotivasi. Bisa nggak? Pegawai yang puas, dia akan termotivasi. Puas itu bisa karena mendapatkan apa, dihargai, dan seterusnya. Ketika saya merasakan kepuasan, saya bekerjanya akan semangat. Jadi intinya di situ. Silakan logika, buat logika sebelum masuk ke teori. Jangan hanya dari jurnal terus kita pakai sebagai landasan tanpa kita logika. Yang terjadi apa? Ketika kita hanya pakai itu, artinya apa? Nanti akhirnya punya Bapak misalnya Pak Anwar ya. Punya Pak Anwar misalnya, karena merujuknya dengan dari itu tanpa dilogika, Bapak akhirnya nanti jadi jurnal. Artinya apa? Semakin menambah hal yang salah itu kita tambah referensi, akhirnya apa? Nanti yang benar akan lama-lama hilang. Nah, kenapa itu selalu muncul? Karena apa? Orang baca jurnal itu tidak dilogika, langsung diambil bahwa jurnalnya pernah ada. Sehingga apa? Yang kesalahan itu terjadi turun-temurun terus. Nanti akan semakin banyak, akhirnya yang benar akan tertutup. Itu yang terjadi. Sama juga motivasi terhadap disiplin, itu harus hati-hati juga. Ya, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang itu. Yang jelas kemarin dari datanya Pak Anwar ada yang seperti ini. Ada X1, X2, X3, X1-nya ya, X11 ada 10 kuesioner. Yang kedua ada X2-nya ada 10 kuesioner juga. Yang ketiganya ada Y-nya itu ada, Y-nya itu justru yang belakang ya. Y-nya. Z-nya lah, jalurnya itu ada 10 kuesioner juga. Y-nya ada 10 kuesioner juga. Nah, langkah yang pertama dilakukan adalah data ini kita copy ke SPSS kalau kita mau pakai SPSS. Sehingga saya sudah mendapatkan data di sini. Kelihatan nggak? Nih, dari data Pak Anwar, variabelnya ada di variabel view, diketik X1, X12, X13, dan seterusnya ke bawah. Terus di sini ada juga data view. Data view itu data yang diperoleh dari Excel tadi. Ada data itu. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Seperti sudah dicontohkan kemarin, bahwa untuk analisis regresi linear ganda yang berasal dari data sekunder, data primer,
berarti harus melalui tahapan 1. Tahapannya uji validitas reliabilitas. Yang kedua, kalau mau dideskripsikan, silahkan deskripsikan. Yang ketiga, baru masuk regresi linear gandanya. Regresi linear ganda itu mulai dari uji persyaratan analisis, karena regresi ganda adalah statistik inferensial, sehingga perlu ada yang namanya normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, autokorelasi. Maaf. Izin Pak sekalian untuk split half tuh maksudnya apa ya Pak? Split half, gini nanti saya contohkan gini. Saya Makasih, contohkan ya, langsung aja ya. Uji validitas reliabilitas. Yang pertama, ada yang modelnya pakai reliability analysis. Reliability analysis itu, ini kelihatan nggak? Caranya gini, caranya itu uji validitas reliabilitas itu harus per variabel, tidak boleh digabung dari X11, X12, terus X21, dan seterusnya digabung jadi satu, nggak boleh. Jadi harus per variabel. Contohnya, saya uji pakai X1, untuk X1, kuesioner 1 sampai 10. Pakainya analyze, scale, reliability. Yang mau kita uji apa? X1 sampai X11 sampai X110. Berarti ambil variabel X11 sampai X110, kita pindahkan ke kanan, terus statistik, pakainya scale if item delete, terus continue. Udah pakai itu aja. Terus oke. Outputnya kelihatan nggak? Apa masih di tempat yang tadi? Belum masih tempat yang tadi, Pak. Belum. Oke. Hasilnya adalah seperti ini. Cross alpha ya, Pak. Udah kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, hasilnya kelihatan seperti ini, bahwa untuk variabel X1, yaitu X11, X12 ini, caranya apa? Uji validitas, meskipun reliability ada di atas, yang harus diperhatikan yang bawah dulu, validitas dulu. Kriterianya berapa? Kita bisa membandingkan R hitung dengan R tabel. R tabel itu kita cari di tabel R, nanti N-2. Kalau misalnya punya Pak Anwar itu ada 31 data, berarti pakai N yang 29. Ketemunya berapa? 0,355. 0, sekian gitu. Atau mau pakai cara yang gampang, relatif, kita bisa menggunakan di atas 0,3 sebagai patokan juga boleh. Nah, yang untuk menguji validitas gimana? Bandingkan nilai corrected item total correlation di sini. Ini kan? Corrected item total correlation di sini dengan R hitungnya. Tadi R hitungnya berapa? 0,3 sekian ya? 55. Oke. Jadi bandingkan X11 valid nggak? Valid, Pak. Valid. X12? Valid semua. Valid semua. Nah, udah valid semua. Sehingga ketika ini sudah valid semua, baru kita coba uji berikutnya, yaitu reliability analysis. Pakainya apa? Pakainya kerumbah alfa. Kriterianya berapa? Ada macam-macam kriteria. Ada yang pakai 0,5, ada yang pakai 0,6, ada yang pakai 0,7. Terserah, itu tergantung peneliti. Nah, dari sini akan kelihatan bahwa seluruh indikator pada variabel X1 itu telah valid. Dan ke 10 yang valid itu ternyata sudah reliable, sehingga instrumen untuk variabel X1 itu telah valid dan reliable, sehingga apa? Data ini nanti bisa dipakai untuk keperluan analisis berikutnya. Ini mungkin ada kasus, misalnya saya contohkan ya. Saya contohkan misalnya punya Pak Anwar tadi. Yang keberapa ya? Yang saya Izin, lihat Pak, untuk validitas bukannya analis langsung ke apa tadi ya? Bukan scale apa? Correlation itu ya. Yang mana? Untuk analis yang Bapak contohkan di mana namanya? Di correlate bivariate, Pak. Nah, ini cara pertama. Oh, cara pertama. Ini cara pertama, sebentar. Cara pertama, contohnya misalnya tadi,
saya tak rubah menjadi ekstrim ya. Saya sudah menjadi ekstrim. 10, 11, 12. Misalnya ekstrim ini. Analyze, kelihatan nggak? Scale reliability. Oke. Nih. Misalnya, ini saya ubah secara ekstrim. Hasil yang kita peroleh adalah seperti ini. Ini kasus ya, ini karena pasti akan dialami oleh teman-teman yang lain. Karena kebetulan contoh datanya itu kemarin sudah valid semua. Contoh seperti ini. Kalau kita menemukan kasus seperti ini bagaimana? Ada yang tidak valid nggak? Ada yang X1, 2. X1, 2. Nah, ketika kita menemukan yang tidak valid, di situ langkah berikutnya apa? Jangan langsung menilai reliability-nya. Jadi selama indikatornya belum valid semua, abaikan reliability-nya. Kalau kasusnya seperti ini, caranya apa? X1, 2-nya dihilangkan, di-delete. Jadi analyze, scale, reliability, X1, 2-nya dikeluarkan, sehingga kita akan mendapatkan data baru tanpa X1, 2. Tanpa X1, 2. Sehingga data kita ini nanti sisanya tinggal 9 yang valid. Nah, karena ada satu yang tidak valid, maka nanti ketika menjumlah atau membuat rata-rata untuk variabelnya, X1, 2 juga jangan dipakai. Yang harus diingat ini. Karena yang terjadi selama ini sudah diuji validitasnya tidak valid, dikeluarkan dari model, tapi ketika membuat di rata-rata atau jumlah, X1, 2-nya tetap dipakai. Nah, apa gunanya terus uji validitas? Prinsip itu ya yang dipegang ya. Ya, Pak. Terus, contoh, terus ketika sudah semuanya sudah valid, maka dilihat reliabilitasnya. Reliabilitasnya reliable atau enggak? Reliable. Berarti kesimpulan akhir, untuk variabel X1 diukur menggunakan 9 indikator yang valid dan keseluruhannya sudah reliable. Oke, caranya gitu. Itu cara yang pertama. Oke, cara yang pertama. Yang berikutnya, saya kembalikan ya. Oke. Cara yang kedua. Cara yang kedua itu yang menggunakan correlation. Cara kedua adalah cara yang menggunakan correlation. Cuma syaratnya ya, ketika membuat correlation itu berarti data kita tidak cukup hanya data X1 sampai X110. Tidak cukup banyak itu. Harus ada jumlah atau rata-rata dari X1 sampai X10. Harus ada. Contohnya di sini, misalnya kita lihat aja di paling belakang nih. Kebetulan di X1-nya udah ada datanya X1 ini kan. Saya cuma ngambil dari punya Pak Anwar ini. Sebagai contoh. Oke, karena sudah ada, maka kita bisa pakai correlate, analyze, correlate, bivariate. Yang mau dikorelasikan mana? X1 sampai X11 sampai X110. Sama jumlah. Dengan apa? Jumlah di X1-nya. Oke. Terus, oke. Outputnya seperti ini kan? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Oke. Nanti kalau belum kelihatan bilang ya, biar. Siap, Pak. Oke. Nih hasilnya. Yang kita lihat itu dari sekian banyak ini, ya khususnya yang X11 terhadap total X1-nya. Jadi demikian banyak output yang dilihat yang paling belakang. 0,699, 0,793, 0,674. Yang penting ada tanda bintangnya, ini berarti pasti signifikan atau valid. Intinya adalah itu. Ya, dari 10 ini semuanya sudah valid. Nah, disinilah kalau menggunakan correlate, berarti kita lebih tepat kalau pakai split half. Split half itu gimana caranya? Ini kan ada 10. Ya. Ada 10, nanti X1 yang ganjil dijumlahkan, yang genap dijumlahkan.
X11, X13, X15, X17, X19 ini dijumlahkan. Jumlahnya. Ketemu X1 ganjil. Terus yang genap juga X12, X14, X16, X18, X10 dijumlahkan juga sehingga ketemu X1 genap. Nah, X1 ganjil dan genap itu nanti dikorelasikan. Itu namanya split hal. Jadi sama-sama pakai korelasi. Berarti ada 3 cara, maksudnya 3 tahapan Pak ya. Tahapan pertama ini, pertamanya ganjil, kedua yang tahap genap. kedua ganjil genapnya dijumlahkan masing-masing, habis itu baru dikorelasikan ganjil genapnya. Makanya tinggal pilihan mau pakai yang mana. Kalau sudah pakai reliability analysis yang kemarin itu, ya udah pakainya corrected item total correlation. Kita nggak repot-repot jumlah. Ya. Ini belum nanti ketika misalnya kayak contoh kasus tadi X12 tidak signifikan, tidak valid. Berarti harus ngulang lagi jumlahkan X1 sampai X110 minus X12. Dikorelasikan lagi. Ya kan? Jadi prinsip itu yang kita pakai. Udah sampai sini tentang uji validitas reliabilitas. Untuk variabel kedua, ketiga, keempat sama prinsipnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin contohnya Pak kayak yang tadi self split half. Maksudnya langkah-langkahnya yang korelasinya itu gimana Pak? Sampai selesai. Oke, contoh yang X1 ya. Contoh yang X1 tadi aja ya. Kelihatan enggak Excel-nya? Excel kelihatan enggak? Misalnya saya ambilkan contoh misalnya, bentar biar saya enggak keganggu gambar. Ini misalnya saya ngambil yang X1 tadi. Kelihatan X1 kan? Kelihatan Pak. Masih ya. X1 nih. Taruhlah saya kasih X1 ganjil. X1 genap. Udah gini. G1 itu Pak. Oh iya G1. Oke. X1 genap. Udah misalnya di sini malah. Oke, taruhlah di sini. Berarti apa? X11 ditambah X13 ditambah X15 ditambah X17 ditambah X19. Oke. Yang genap juga sama X12 ditambah X14 ditambah X16 ditambah X18 ditambah X10. Oke, sama. Ini di copy ke bawah sampai data terakhir. Sini. Yang genap juga sama. Mana tadi? Nih. Oke, data ini kita pindah ke SPSS. Saya copy. Ya, siap Pak. Ya, oke, saya pindah ke SPSS. Mana SPSS-nya nih? Nih, kelihatan kan? Taruhlah saya taruh paling belakang, nggak apa-apa di sini. Ini data ini, tinggal kita rubah. X1 ganjil. X1 genap. Oke. Hanya 2 data itu ya Pak ya? Ya, 2 data ini. Setelah itu kita korelasikan sama analyze, correlate, bivariate. Tapi bukan yang ini lagi. Ya, dihapus. Ini dikeluarkan. Yang masukkan X1 ganjil aja dengan genap. Oke, kita datanya nggak kelihatan ya? Oke, sebentar. Kelihatannya nanti akan seperti ini. Nih, korelasi ini. Ganjil dengan genap. Terus nguji reliability-nya apa? Ya sama dengan tadi, bandingkan dengan R hitung. R hitungnya berapa?
0,3 sekian ya. Selama ini di atas 0,355 berarti reliable. Itu uji validitas reliabilitas. Tinggal pilihan. Kalau sudah pakai yang satu, yang kedua nggak usah. Salah satu aja. Siap. Oke, sampai sini tentang validitas. Nah, maaf Pak, untuk penginputan atau penulisan di tesis sama seperti ini juga Pak, analisisnya. Maksudnya? Analisisnya maksudnya. Karena nanti karena kita masukkan ke tesis kita Pak, bab 4. Nah itu penulisannya atau deskripsinya gimana Pak? Deskripsinya itu ketika pakai yang mana? Ketika pakai yang model tadi, yang terakhir aja nih. Kalau pakai yang tadi yang pakai reliability, ini dimasukkan juga boleh. Copy ke sana boleh, atau mau dirangkum sendiri juga boleh. Artinya kita hanya perlu kolom indikatornya apa, nilai corrected item total correlation-nya berapa, terus R tabelnya berapa, keputusan akhir valid atau tidak. Valid ya, siapa? Ya. Dirangkum lebih bagus lagi. Tidak harus semua data itu output ini dilampirkan aja. Dilampirkan di belakang gitu ya, tesis. Ya, atau kalau enggak bisa juga gini X1. X1 itu nanti di sini bukan valid atau tidak, tapi reliable apa enggak. Jadi dijadikan satu tabel validitas reliabilitas atas sendiri tentang variabelnya. Yang bawahnya indikatornya, ketika reliable kriterianya berapa, ketika indikator kriterianya apa, nanti akan keputusan akhir berarti reliable, valid gitu. Jadi satu kolom aja ya Pak ya? Satu tabel aja nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Tidak terpisah-pisah. Oke, ada lagi sampai sini tentang uji validitas. Selesai ya. Yang patut dicatat adalah tadi, ketika diuji validitas ternyata ada yang tidak valid, jangan dipakai lagi untuk data akhir. Itu yang penting. Nah, kalau sudah, kita masuk yang kedua. Ketika kita sudah mendapatkan data itu, mau tabulasi, mau dideskripsikan silahkan, mau pakai rata-rata atau mau jumlah. Sehingga sesuai data yang ada tadi, misalnya saya masih pakai data yang kemarin kita diskusikan. Nih, kebetulan sudah saya masukkan di sini variabel X1, X2, Y, Z, Y, ini seperti ini. Kalau sudah data seperti ini kebetulan pasti ini jumlah, bukan rata-rata. Boleh nggak pakai rata? Boleh. Sama aja, mau di rata-rata boleh, mau di jumlah juga boleh. Toh nanti di regresinya itu yang berbeda cuma di konstanta. Koefisien regresinya B1, B2, B3 semuanya sama. Oke, yang berikutnya tinggal dideskripsikan kalau mau dideskripsikan. Mendeskripsikannya bagaimana? Ya tergantung kita. Contoh misalnya karena 10, berarti mau dibuat berapa skala. Jadi jangan dibingungkan dengan jumlah skala awalnya berapa. Kalau tadi skala, Bapak pakai skala berapa? 1 sampai berapa? 1 sampai 5 ya? 1 sampai 5, Pak. 1 sampai 5. Ya. Ketika 1 sampai 5, hitungannya gini. Jumlah datanya berapa? 10 ya? 10, Pak. 10. Nilai terendah itu 1 kuesioner ya? Ya. Oh, jangan di sini deh. Excel aja, Pak. Excel aja, biar gampang. Oke, misalnya gini. Di kuesioner kita, di data kita itu pakainya adalah data dengan skala 1 sampai 5. 1 sampai 5. Apapun bentuknya, apakah itu setuju, tidak setuju, atau kalimat lain, tinggi, rendah, dan seterusnya, itu nggak peduli. Nah, sekarang kita mau pakai skalanya berapa? Kategori yang kita pakai mau berapa? Misalnya kita berbicara X1 itu apa X1? X1 OCB, Pak. UCB. UCB itu tepatnya kategorinya apa? Kuesioner boleh setuju tidak setuju. Tetapi di variabelnya ukurannya apa harus disesuaikan.
UCB itu kriterianya apa? Kategorinya apa? Paling tepat. Paling tepat apa ya? Kalau usia apa? Angka ya. Ya, usia angka. Tapi kalau mau dikategorikan? Tua muda. Tua muda, oke. Itu maksudnya. Oh itu. Kalau motivasi? Apa ya? Ayo yang lain. Motivasi itu kan gini Puas, tidak pertanyaannya. puas ya? Apa? Motivasi itu baik buruk atau tinggi rendah? Ya. Ya, baik buruk atau tinggi rendah? Tinggi rendah. Kalau UCB? Baik buruk, Pak. Baik buruk, ya itu maksudnya. Jadi Ya. nanti variabel itu tidak harus sama kategorinya. Harus ingat itu. Karena perilaku kalau UCB, Pak. Ya, karena perilaku berarti baik buruk kan. Ya. Jadi jangan paksakan yang satu tinggi rendah, yang lainnya terus ngomongnya tinggi rendah juga. Jangan. Harus disesuaikan. Maka kategorinya itu mau berapa skala? 1, 2, 3, 5, 7, itu terserah kita. Kategorinya mau tetap berapa? 5 misalnya lah ya. Ya udah 5, Pak. Nah, karena kita pakai jumlah, berarti pertanyaannya ada 10, pertanyaannya ada 10. Berarti nilai terendah kemungkinan jawaban responden adalah 1 kali 10. Jawaban tertinggi kemungkinannya berapa? 5 kali 10. 50 kan? Kategori kita ada 5. Sehingga nanti berapa rentang antar nilai itu ya nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Halo, udah kedengaran belum? Halo, sorry. Sudah, Pak. Oke, jadi nilai tertinggi kurangi nilai kemungkinan terendah dibagi jumlah skalanya. Skala kita mau berapa jumlah kategorinya? Ketika kategorinya 5 berarti 5. Oke, berarti 8. Nanti kategorinya berapa? Nilai terendahnya berapa? 10. Berarti 10 tambah 8? 18. Terus yang berikutnya 19 sampai berapa tambah 8? 18 tambah 8 berapa? 26. 27. Yang 18-nya. Terus kalau enggak 19 ya 18,1 gitu misalnya kalau ingin gampang. 26,1 sampai 26 tambah 8 34, terus 2 berapa? 34,1 sampai 34 tambah ini 42, terus 42,1 sampai 50. Berarti apa ini? Tadi kategorinya apa? Baik tidak baik ya? Sangat tidak baik. Tidak baik. Sangat tidak setuju. Sedang. Ini baik, ini sangat baik. Nah, nanti kita lihat dari data yang ada nanti untuk variabel itu nilainya berapa. Ya, ini kategorinya nanti seperti ini ukurannya. Kalau dari itu baru masuk ke SPSS-nya. Kita masuk ke SPSS. Di sini data kita tadi seperti apa? Data kita ini ada X1, X2, X3, Y mau dijadikan satu, terserah mau seperti apa. Misalnya analyze, deskriptif, frekuensi, itu nilainya yang mana? X1, X2, Z, Y mau dibuat langsung juga boleh. Statistik, kita pakai mean, median, mode, standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, mendeskripsikan ini kita harus lihat data kita tipenya apa. Kalau datanya itu tipe nominal, ya nggak mungkin di rata-rata. Pakainya kuartil. Kalau data kita itu ordinal, pakainya mode. Sehingga kita nanti akan lihat kalau asumsi bahwa data kita parametrik,
Itu makanya pakai min. Continue, oke. Oke, kalau oke, kita akan mendapatkan output data, yaitu di sini. Nah, udah kan ketemu? X1 itu rata-ratanya 45,38. X2 44,4, Z-nya 42,3, Y-nya 45. Dari sini kita bandingkan dengan kriteria yang kita susun tadi. Kriterianya berapa? Nih. 42,1 sampai 50 berarti sangat baik. Jadi kita lihat yang ada di deskripsi tadi. Misalnya kita contohkan aja. X1-nya berapa min-nya? 45,3871. Ketika 45,3871 itu kategorinya apa? Masukkan ke sini. Oh, 43,8371 masuknya ada di yang nomor ini. Berarti apa? Untuk OCB itu kategorinya sudah sangat baik. Itu cara untuk mendeskripsikannya. Sudah, deskripsi sampai di sini. Sampai sini. Sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan. Sebelum lanjut, sampai sini. Kalau pertanyaan nanti cuma di akhir, nanti takutnya nanti akan terlewat. Oke ya, mendeskripsikan itu. Ketika kita sudah punya langkah-langkah yang seperti tadi, maka kita sudah bisa mendeskripsikan. Langkah berikutnya kita pakai analisis regresi linier ganda. Ini seperti contoh kemarin. Ketika misalnya saya ambilkan contoh dari punya Pak Anwar. Punya Pak Anwar kemarin gambarnya seperti apa ya? Punya Pak Anwar itu gambarnya gini aja deh, saya buat dari ini aja ya. Saya bikinkan di PowerPoint aja. PowerPoint kelihatan nggak? Belum kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, misalnya saya ambilkan di sini. Saya contohkan gambar yang punya Pak Anwar kemarin. Kasusnya adalah seperti ini. Yang terjadi adalah ini, kalau nggak salah gini ya. Saya nggak akan ngambil ininya. Saya cuma X1. Kelihatan kan? Belum. Baru kelihatan. Kelihatan? Oke, 1. Terus gambar berikutnya X2, kalau nggak salah gini ya. Terus gambar berikutnya ada kebetulan kemarin itu di sini kalau nggak salah Z ya. Di antara itu. Z. Terus ada satu lagi tentang ini. Prinsipnya adalah mau jalur, mau regresi, itu prinsipnya sama bahwa yang dipakai adalah tetap aja regresi, basicnya. Jadi sampai kapanpun kita pakainya persamaan regresi. Mau bentuknya simple atau bentuknya bertingkat, itu nanti akan sama. Contoh misalnya, ini ke sini. Misalnya. Terus yang berikutnya ini ke sini. Terus berikutnya ada ini ke sini. Terus ini dari sini ke sini. Kayaknya gini ya gambarnya ya kalau nggak salah ya. Terus ada dari sini ke sini. Oke. Meskipun ini bertingkat, ini sekaligus kita berbicara regresi ganda sekaligus ke jalur. Ada dua model. Kalau yang misalnya pakai regresi ganda, berarti ya berakhir sampai di sini, di kelompok yang di sini. Izin Pak, di saya gambarnya hanya S1 aja Pak.
Apa? Iya X1 Pak, aja. nggak kelihatan. Cuma ada satu doang. Iya. Hanya X1 aja. Hanya Iya. satu saja. Iya. Belum ada gambar yang lain. Belum. Nah, ini. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Belum. Belum. Nggak kelihatan juga? Belum Pak. Lagi. Gambarnya nggak kelihatan juga? X1, Belum, X2, Baru Y. share screen sharing tapi belum keluar, Pak. Yang lainnya? Tadi yang muncul lainnya udah satu, ada belum? sekarang hilang lagi. Yang lainnya udah ada belum? Kelihatan belum? Yang lain tolong jawab dong. Belum Pak, belum ada. Belum ada. Belum ada. Masih gelap. Ya, takutnya tadi internet saya yang ternyata yang lain juga sama, Pak, nggak kelihatan. Sama-sama. Bentar, tak ganti internet sih. Nah, kelihatan belum? Belum, Pak. Belum keluar, Pak. Belum. Share Belum, screen-nya belum Pak. keluar juga. Kenapa? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, ini coba. Ini belum juga. Belum juga Pak. Maaf Pak, mungkin keluar dulu kali Pak ya. Sehat. Belum juga Pak. Sholat. Mana ya caranya? Caranya gimana ya? Coba aduh. Kalau gambar ini kelihatan nggak? Kelihatan hal ini Pak. Nah, ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Ini Amos. Kelihatan Pak. Loh, hilang lagi. Kelihatan, Pak. Hilang lagi. Saya emang tak hilangin. Saya sebentar. Tadi juga penjelasannya kurang jelas, Pak, karena gambarnya nggak kelihatan, Pak. Oke. Tentang kategori tadi, Pak. Caranya gimana biar lebih gampang. Jangan-jangan minta di-save. Oke, coba ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. X1. Oke. X1, X2, Z, Y. Nah, gini, prinsipnya sama. Jalur itu bermula dari analisis regresi juga. Mau regresi ganda atau regresi sederhana. Itu sama aja. Contohnya misalnya, ketika modelnya seperti ini ya, kasusnya modelnya seperti ini, maka prinsipnya adalah cara ngolahnya, berapa kali kita melakukan pengolahan, itulah yang penting. Pentingnya adalah di situ. Misalnya modelnya seperti ini. Berarti kita membuat regresi berapa kali? 3 kali, Pak. Berapa kali? 3 kali benar nggak? Coba. Kalau 3 kali berarti persamaannya mana? 5. X1. Z sama dengan Oke. X1. Z sama dengan
X1 sama dengan B. Beta dengan X1 beta X1 plus beta X2 plus beta X2 plus E. Error. plus E. Terus persamaan yang lainnya? Y sama dengan Y sama dengan beta X1 beta X1 plus beta plus X2 beta X2 plus E. plus E. Terus Y sama dengan Y sama dengan Z. Z Beta Z beta Z plus E. plus E. Nah, gini. Menurut saya, Pak. Oke. Ini yang harus dipikirkan di sini. Yang harus menjadi perhatian adalah di sini. Jadi, berapa persamaan regresi atau berapa kali kita ngolah data, itu kuncinya adalah berapa jumlah variabel yang terkena panah. Kuncinya adalah di situ. Contoh misalnya di sini. Ini yang terkena panah berapa variabel? Berapa variabel? 2. 2 kan? 2. Berarti persamaannya ya ada 2. Oh, gitu. Ini BZ ini jadi 1 di sini. Oh. Ya. Jadi ada 2 kali ngolah. Kalau misalnya gini, ini saya hilangin. Berarti berapa kali ngolah? Berapa persamaan regresi yang diperlukan? Kali. Mana aja? Yang Y sama dengan B X1 X2 plus BZ. Ingat, dua kali. Ya, berapa yang terkena panah? Yang satu Y sama dengan BZ, Pak. Nah, tetap 2, kalau seperti Ya, ini, itu. seperti ini, tetap 2. Beda lagi kalau misalnya saya seperti ini. Saya tambahkan di sini. Nih. Berapa kali kita ngolah atau berapa persamaan yang diperlukan dengan model seperti ini? 3. 3, apa aja? 3. Y X2 sama dengan X1 X2 sama dengan BX1 BX1 plus E. plus E. Ya udah itu aja. Jadi selalu patokannya berapa persamaan yang diperlukan adalah sesuai berapa variabel yang terkena panah. Ini kasusnya sama ketika di sini juga tetap aja kita ngolahnya 3 kali. Prinsip itu yang harus kita pegang, selalu kita pegang prinsip itu aja. Sehingga tidak berulang kayak tadi ini tersendiri enggak, karena yang terkena panah ini jadi langsung jadi regresi ganda. Izin Pak, tadi dari Pak Agung seperti itu Pak, makanya 3. Pakainya 3. Kalau pakainya 3 nanti ininya persamaannya angka betanya pasti akan berbeda. Oh, gitu. Ya. Kita benar itu aja, Pak. Kalau dibuat 3 kali seperti ini, punya Bapak seperti ini, diolah 3 kali, ini nanti beta untuk X1Y, beta untuk X2Y, beta untuk ZY, itu angkanya akan berbeda jika ini dijadikan 1. Jadi pegang itu aja, pegang prinsip bahwa ketika yang terkena panah berapa, bisa dijadikan 1, ya jadikan 1. Nanti akan ya. Kalau yang 3 ini untuk SPS-nya caranya berbeda lagi ya? Ada apanya? Untuk yang olahan datanya yang untuk yang seperti ini, yang punya Bapak ini. Bukan yang tadi punya Bapak 2. Yang ini. Satu lagi ya sama dengan yang ini. Enggak, Pak. Maksudnya nanti kan Bapak bilangnya 2 kan. Kalau awal saya itu 3. Yang Y sama dengan BX1, BX2 plus BZ plus E. Itu mengolahnya bagaimana, Pak? Ngolahnya sama. Sama. Ngolahnya sama. Udah kita contohkan ini aja deh. Ya, sesuai dengan punya Bapak ya, seperti ini ya. Yep. Oke. Nah, sampai sini ketika modelnya seperti ini, berarti yang kita lakukan apa? Ini sekaligus kita belajar regresi ganda. Jadi ada
dua pengolahan dan dua-duanya kebetulan regresi ganda. Regresi ganda yang pertama itu yang ini. Yang pertama, regresi ganda yang awal, yang di depan. Ya kan? Jadi kita ngolahnya adalah Z sama dengan X1, terus yang keduanya itu Y sama dengan ya, Y sama B1 X1 plus B2 X2 ini ya, atau apapun itu, plus B3 Z plus E. Tapi biasanya biar mempermudah kita buat gini aja. B11 X1, B12 X1, maksudnya 12 itu maksudnya apa? Persamaan pertama untuk variabel yang kedua. Untuk membedakan aja. Ini berarti persamaan kedua untuk variabel yang pertama, persamaan 2 untuk variabel yang kedua, persamaan kedua untuk variabel yang ketiga. Ini untuk memudahkan aja ini, makanya saya biasanya bikin ini untuk tahu bahwa ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi nanti bedanya ketika pakai struktur, pakai jalur itu yang dipakai adalah ini. Tetapi ketika pakai olahan yang pertama ini, nanti pakainya adalah ada A plus B1 X1 plus B2 X2. Ini ya, kalau X1 X2 terhadap Z ya, terhadap Z ini, pakainya ini. Bedanya apa? Seringkali kita tambahkan pakai E juga. Ini sebenarnya ini double-double. Karena apa? Konstanta ini sudah menunjukkan errornya sebenarnya kalau pakai yang unstandardized. Ini nanti tinggal penggunaannya untuk apa. Oke, kita langsung aja biar cepat. Kita olah yang pertama aja ya, asumsinya X1, X2 terhadap Z. Oke? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Kita masuk ke pengolahan. Kita pakai data. Data yang kita pakai adalah data mana tadi? Ini. Data ini X1 berarti persamaan pertama regresi ganda, X1, X2, Z. Jadi nanti ketika ada X1, X2-nya itu apa independennya banyak ya tinggal menyesuaikan. Caranya gimana? Caranya kita pakai yang dipisah aja ya biar gampang. Analyze, regresi, linear, tadi apa? Z ya, benar Z. Variabel independennya X1, X2. Kita pakai statistik karena kita mau pakai uji persyaratan analisis, model fit, estimate kita hilangin aja. Kita klik collinearity, Durbin-Watson, continue. Plotnya kita masukkan, Z prediksi, S residualnya, histogram, normal probability kita pakai, oke, continue, terus oke. Nah, nunggu. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Mana tadi? Hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama, kita ingin uji apa? Uji persyaratan analisisnya apa? Normalitas. Ada 4 persyaratan. Normalitas kita pakai yang gampang aja. Ini. Kita pakai histogram dengan normal plot. Di sini sebenarnya bisa juga kita ngitung pakai min nama standar deviasi, nanti dihitung bisa juga. Tetapi bisa juga dengan melihat kurva. Kurvanya relatif seimbang atau enggak. Enaknya kita pakai grafik, kita bisa pakai asumsi kita. Meskipun sebenarnya agak condong ke sebelah tertentu, tapi kita asumsikan bahwa tetap masih mengikuti alur bahwa dia relatif seimbang. Sehingga kita katakan normalitas terpenuhi. Atau paling enggak di sini. Titik-titik residualnya ada di seputar garis diagonal. Maka normalitas terpenuhi. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Kita pakai collinearity statistik di sini, tolerance. Toleran lebih besar dari 0,3 paling gampang itu. Karena asumsinya apa? 0,3 itu sudah ada korelasi, berarti di atas itu. Atau VIF-nya kurang dari 10. Berarti persyaratan yang 2 terpenuhi. Yang ketiga, heteroskedastisitas. Ini sebenarnya agak rancu juga, karena apa?
polanya itu pola tertentu. Pola tertentu artinya apa? Agak membentuk garis, sehingga ini relatif tidak terpenuhi. Sehingga apa? Mungkin ini bukan linear sebenarnya. Kalau kasusnya seperti ini. Asumsinya ini terpenuhi. Yang keempat adalah autokorelasi. Autokorelasi pakainya apa? Durbin Watson. Durbin Watson itu terpenuhi jika nilainya antara 1,65 sampai 2,35. Di sini terpenuhi. Sehingga persyaratan analisis sudah terpenuhi. Dengan terpenuhiannya persyaratan analisis ini, maka analisis bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji model dan uji hipotesis. Oke. Nah, kita lanjut ke uji langkah berikutnya. Sama dengan kasus tadi, analyze, regresi, linear. Kita sama masukkan di sini. Statistiknya itu kita pakai estimate, model fit yang dipakai yang itu. Berkelahi. Plotnya nggak usah. Kita hilangin. Histogram normal nggak usah. Oke. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini. Nih. Nilai R square 0,432, adjusted R square 0,392. Nilai signya sekian. Kita asumsikan kita pakai yang ini aja deh. Saya pakai yang, taruhlah kita pakai regresi yang sederhana dulu. Tadi kita pakai yang ini aja. Kelihatan nggak ini? Kita analisis regresi linear sederhana yang ini, linear ganda ini. Asumsi, uji asumsi, taruhlah oke, keempat-empatnya ada. Yang berikutnya, kita mendapatkan persamaan regresi seperti apa? Dari hasil analisis, saya kopikan aja ke sini ya. Dari hasil analisis itu kita mendapatkan nilai, spesial aja. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, terus data yang berikutnya. Kalau udah sampai sini sebenarnya sudah relatif sederhana, sudah relatif berhasil. Oke, ketika asumsinya kita pakai regresi ganda aja, belum jalur ya, belum yang jalur. Jauh, Pak. Oke. Ini terus yang berikutnya kita pakai yang output yang ketiga, koefisien. Koefisien di sini kita pakai ini. Oke, ketemunya ini. Ya. Jadi dengan hasil temuan ini, maka kita mendapatkan apa? Nilai R square-nya, karena ini cuma dua variabel independen, pakai R square aja. R square 0,432. Nilai F-nya berapa itu tadi? Atau nilai sig-nya boleh, lalu F-nya juga boleh. Sig F sama dengan 0,000. Persamaan hasil regresi adalah konstansanya 8,073 plus B1-nya berapa? 0,037 X1 plus 0,73 X2. Udah kan? Nilai sig-nya berapa untuk yang X1-nya itu? 0,897. Untuk X2-nya 0,000. P2. Oke. Jadi dengan diperolehnya persamaan data seperti ini, sebenarnya untuk menganalisis yang model ini X1, X2 terhadap Z itu selesai. Caranya gimana? Pak, kita pakai uji model. Nah, uji model pakainya R square dengan sig F, nilai ininya. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, maka nilai hipotesis ini tidak bisa kita terjemahkan. Berhenti sampai di sini. Kalau ini tidak terpenuhi. Syaratnya apa? Nilai R square-nya itu seperti yang ditanyakan kemarin.
lebih besar dari 0,5 atau mendekati. Kesimpulan akhir dipakai atau enggak tergantung dari peneliti. Kita bisa berasumsi, terus diuji nilai signya signifikan atau enggak. Signifikan, ketika signifikan berarti memang layak model hasil temuan nanti akan layak dipakai untuk memprediksi pengaruh X1 dan X2 terhadap Z. Ya, kita lihat di sini. Nilai R² sebesar 0,432 itu signifikan. Karena nilai R²-nya cukup tinggi, meskipun tidak lebih dari 0,5, tetapi mendekati, maka persamaan hasil analisis yang kita temukan mampu atau layak digunakan untuk memprediksi pengaruh X1 dan X2 terhadap Z. Karena apa? Karena dalam model itu X1 dan X2 mampu memprediksi 43,2% variasi Z. Tuh. Sehingga kita bisa langsung ke langkah berikutnya. Uji hipotesis. Hipotesis pertama, ada pengaruh X1 terhadap Z. Nilainya berapa? 0,037. Signifikan atau enggak? Diuji. Bandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau nilai sig terhadap alfa. Alfa itu taraf error yang kita apa ya? Yang boleh terjadi. Kalau errornya 0,05 berarti selama hasil penelitian itu errornya kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Itu artinya seperti itu. Dari sini akan terlihat bahwa apakah X1 terhadap X2 signifikan atau enggak? X1 terhadap Z. Signifikan atau enggak? Nilai signya berapa? Signifikan. Terus X2 terhadap Z signifikan apa enggak? Tidak. Apa enggak kebalik? Oke. X1 tidak pengaruh X1 terhadap X2 terhadap Z itu tidak signifikan karena nilai signya lebih besar daripada 0,05. Karena tidak signifikan, kita mengatakan bahwa X1 tidak berpengaruh terhadap Z. X2 nilainya berapa koefisiennya? 0,733. 0,02. Nah, signya berapa? 0,002. Karena signya lebih kecil daripada alfa 0,05, maka pengaruh X2 terhadap Z sebesar plus 0,733 adalah signifikan. Karena signifikan, maka X2 berpengaruh terhadap Z dengan arah positif. Artinya semakin tinggi X2, maka semakin tinggi Z. Nah, itu aja. Jadi kalau mau kita gambarkan di sini, mau kita tuliskan, boleh juga ketika di tesis, di skripsi, nanti ada seringkali kita tuliskan di sini. Hanya dengan melihat ini aja kita akan tahu bahwa B1-nya berapa sih? B1-nya 0,037. Nilai signya berapa? Nilai signya 0,897. Dari situ aja B2-nya itu sama dengan 0,733, nilai signya 0,002. Sebenarnya dengan melihat hasil ini aja kita sudah bisa ngomong langsung bahwa karena B-nya positif tetapi nilai signya lebih besar dari alfa 0,05 maka X1 tidak berpengaruh terhadap Z. Nah, jadi lihat ini aja. Makanya ketika melihat jurnal nggak usah baca pun selama ada gambarnya ini kita udah tahu bahwa X1 tidak berpengaruh terhadap Z. X2 berpengaruh terhadap Z dengan arah positif. Udah gitu aja. Regresi ganda selesai sampai di sini. Persamaan pertama. Ini kalau cuma satu tingkat. Kalau misalnya kita pakai jalur, ini tinggal masukkan aja ke gambarnya, masih kelihatan nggak di sini? Masih, Pak.
kalau kita pakai jalur, tinggal masukkan aja nilai B-nya. B1-nya berapa? Sig-nya pasti sama. Beta lah, nanti tulisannya beta ya. X1-nya berapa? Yang dipakai adalah yang kolom standaris koefisien, beta ini. Nilainya berapa? 0,025. Ya, oke. Kita masukkan aja di sini 0,025. B2-nya, beta 2-nya 0,59. berapa tadi? 59. 0,733. Ya kan? Kok 733? Bukan yang bawah Pak, 6 itu Pak. 0,640. Oke. 0,640. Udah, persamaan pertama jadi kalau untuk jalur. Sama kan? Cuma bedanya yang satu pakai B, yang satu enggak. Sekarang tinggal yang kedua. Yang kedua itu lebih baik saya pakai ini aja. Yang kedua berarti kita membuat analisis regresi X1, X2, Z terhadap Y. Ini kan? Sehingga caranya sama, caranya sama, yaitu kita pakai datanya. Independennya ada 3 ya Pak ya? Independennya ada 3. Kita pakai di sini. Asumsinya apa? Langkah-langkah untuk regresi ganda sama tadi ya. Uji asumsi, uji ini sama juga ya. Tapi kita skip aja langsung. Nanti tetap pakai alur itu, tapi kita langsung aja deh. Regresi, mana regresi? Linear. Ini masuk ke sini, yang berikutnya Y-nya masuk ke sini. Oke. Sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Saya masukkan ke sana aja. Kelihatan nggak? Belum Pak. Ini dapatnya ini. Terus saya ambilkan lagi dari hasil output yang ada di SPSS. Langsung masuk di sini. Ini satunya lagi itu saya pindah aja ya. Biar gampang. Oke, terus yang berikutnya, yang ketiga itu saya ambilkan dari output yang ada di sana. Oke, jadi ada data seperti ini. Kalau data seperti ini, kalau hanya modelnya seperti ini, kalau hanya model yang tadi, berarti kita tinggal masukkan aja. Taruhlah di sini. Ketika kita model ini, kita pakai persamaan yang paling awal yang tadi. Berarti taruhlah kita ngomong B21 ya, B21. Ini B22, B23 misalnya lah. Artinya apa? X1 terhadap Y. X1 terhadap Y nilainya berapa itu? 0,336. Nilai sig-nya 0,16. 0,016. Oke, B22-nya Z ke Y. 0,338. Z ke Y loh. 0,289. 2,289. Nilai sig-nya 0,003. Oke, yang ketiga B23. Oke, misalnya di sini berarti nilainya 0,338. Nilai sig-nya
0,009. Dari sini kita udah tahu bahwa nih dari sini modelnya layak enggak? Karena ada 3 pakainya adjusted R-square 0,782. Nilai itu nilai signya 0,00. Karena nilai signya 0,00 maka dengan adjusted R-square 0,782 artinya model persamaan hasil penelitian kita itu layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh X1, Z, X2 terhadap Y. Karena X1, Z, dan X2 mampu menjelaskan 78,2 variasi Y. Cukup tinggi artinya. Nah, dari sini akan kita lihat diuji X1 terhadap Y berpengaruh atau enggak? X1 terhadap Y. Lihat ininya aja. X1 berpengaruh, Pak. Berpengaruh. Karena 0,02, 0,05. Oke. Z berpengaruh terhadap Y atau enggak? Berpengaruh, Pak. Berpengaruh. X2 berpengaruh terhadap Y atau enggak? Pengaruh semuanya. Berpengaruh. Berarti masing-masing itu kalau diuji hipotesis kita menolak HO dan menerima HA. X1 berpengaruh terhadap Y, Z berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y. Kalau kita masukkan ke di sini, nanti bukan lagi seperti ini, tetapi kita pakai yang nilai ininya adalah nilai yang ada di sini 0,294 yang di beta ya. 0,294. Yang di sini Z terhadap Y kita pakai yang ada di sini. Z terhadap Y 0,372. 0,372. Terus yang berikutnya 380. Berapa tadi ya? 380, Pak. 380. 0,380. Sudah selesai sampai di sini. Bahwa pengaruh langsung X1 terhadap Y itu signifikan, artinya X1 akan berpengaruh terhadap Y. Terus X2 berpengaruh signifikan terhadap Y dengan arah positif, bahwa X2 mempengaruhi Y secara langsung. Pertanyaan berikutnya, Z akan berpengaruh terhadap Y. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y melalui Z? Melalui Z. Itu kan? X2 terhadap Y melalui Z. Kalau di sini prinsipnya gini, kalau kita dari Cikeas mau ke Junction, mau kemana ya enaknya ya? Gini, kita mau Cikeas, dari Cikeas ke Lewinanggung melalui atau kalau enggak kita mau ke depan aja deh. Dari ruang kelas sampai depan itu ada 2 tahapan. Sini jalannya rusak, sini jalannya bagus. Ketika salah satu jalannya rusak, kita katakan bahwa X1 itu tidak akan berpengaruh terhadap Y melalui Z. Gampangnya gitu. Selama salah satunya ada yang tidak signifikan, kita artikan bahwa adanya intervening tidak akan bisa menjembatani antara X1 terhadap Z. Kita lihat di sini. X1 terhadap Z itu tidak berpengaruh. Z terhadap Y berpengaruh. Maka X1 terhadap Y melalui Z itu tidak berpengaruh. Artinya X1 tidak mempengaruhi Y melalui Z. Atau Z bukan merupakan intervening bagi X1 terhadap Y. Terus ya kalau X2 ini berpengaruh, sini berpengaruh, maka X2 memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Y melalui Z. Berapa besarannya? Tinggal dikalikan 0,640 dikalikan 0,372. Itu besaran pengaruh X2 terhadap Y melalui Z. Gampangnya seperti itu. Sampai sini. Sampai sini.
Di chat ada pertanyaan enggak? Terkait tadi yang uji validitas yang tidak valid kan dihilangkan pada saat hitung validitas. Untuk di data SPSS-nya yang tidak valid dihapus atau tetap dimasukkan Pak untuk perhitungan selanjutnya. Kalau di SPSS itu kan sudah dijumlahkan atau dirata-rata. Sehingga di SPSS-nya variabel untuk X12 tadi tetap di situ nggak apa-apa. Tetapi jangan dijumlahkan. Atau jangan dibuat sebagai data untuk dirata-rata. Intinya hanya itu. Yang sudah tidak valid berarti untuk menghitung variabelnya tidak usah dirata-rata. Saja. Ada lagi? Sampai sini ada pertanyaan? Halo Izin Pak. Pak, nanti Ya, tolong silakan. di-share aja Pak ya. PowerPoint-nya Pak. Oke, Iya silakan. Pak, untuk yang tidak valid itu tadi kan tidak usah dihitung jumlahnya. Berarti dihilangkan aja apa gimana? Karena kan nanti jumlahnya kalau dihilangkan berkurang ya? Ya, berkurang. Yang tadinya 10 berarti menjadi 9. Jadi Dari, tetap dihilangkan ya Pak? tetap dihilangkan. Oke. Tetap dihilangkan, tidak dipakai. Dipakai. Ini akan kelihatan sekali ketika modelnya itu seperti punya Pak Anwar tadi. Gini. Akan kelihatan seperti ini misalnya. X12 nomor 2-nya ini tidak valid. 12 tidak valid. Nah, ini nanti ketika membuat total untuk variabel itu, ya ini jangan dipakai. Atau kalau pengen gampangnya kan biar nggak nganu, ini kan dihilangin aja lebih enak kan. Oh iya. Di sini langsung otomatis. Ya, karena apa? Jangan-jangan kita lupa, nanti begitu masuk gini kita lihat aja udah. Nah, tadi katanya ada yang tidak valid, tapi kok ini jumlah totalnya masih ada yang 50, berarti masih pakai data yang awal. Kan kelihatannya di situ. Oh, oke. Dihilangin aja. Hilangin aja, kalau lebih amannya dihilangin aja. Ya, kasih Pak. Oke. Berikutnya ada enggak? Apakah SPSS versi 16 dengan versi lainnya, apakah hasil outputnya akan sama persis? Antar versi itu pasti ada perbedaan, tapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Misalnya, sebenarnya ini tinggal penggunaan. SPSS 16 ke atas itu relatif sama. Bedanya di mana? Bedanya itu misalnya ada beberapa fasilitas yang belum ada. Contoh, SPSS versi 20 ke atas itu ada yang namanya regresi ordinal. Ada regresi logistik. Ada itu. Yang sebelumnya enggak ada. Terus tampilan yang lainnya kadang-kadang ini. Kalau di 16 itu misalnya untuk scale, reliability analysis dan seterusnya, non parametrik ini, tampilannya enggak seperti ini, tapi seperti ini. Langsung ke legacy dialog ini, enggak ada legacy dialog, ada ininya. Jadi hanya sekedar tampilan, letak-letaknya yang berbeda, sama kasusnya antara Office 2017 dengan 2013 dengan 2016. Hanya perbedaan ada di model-model itu aja. Tapi secara prinsip kalau hanya regresi terus yang basic-basic sama persis. Terus bedanya misalnya yang 2013 validitas itu belum ada garisnya. Cuma sekedar itu, tetapi secara prinsip sama. Jadi kalau yang punyanya 16 ya 16 saja nggak apa-apa. Tapi kalau pingin nanti ada yang namanya regresi logistik. Tadi misalnya, kok tidak kita pakai regresi linear ganda tidak memenuhi uji persyaratan analisis. Kalau tidak memenuhi diapa-apain juga udah nggak bisa, masih ada yang namanya nih analis regresi ordinal. Ordinal untuk apa? Ordinal itu untuk regresi yang datanya itu tipenya ordinal. Atau kalau persyaratan analisisnya tidak terpenuhi, jangan paksakan pakai regresi linear ganda. Bisa beralih ke regresi
ordinal karena di sini tidak mensyaratkan yang namanya autokorelasi, terus tidak mensyaratkan heteroskidastisitas dan seterusnya. Jadi jangan paksakan harus pakai regresi linear ganda kalau persyaratannya itu tidak terpenuhi. Artinya sama halnya gini, meskipun sepintar apapun orangnya, kalau masuk untuk S2 di IPIJA itu harus lulusan dari S1, meskipun orangnya itu pinter setengah mati, tapi persyaratan dasarnya itu tidak terpenuhi, ya jangan paksakan harus masuk ke S2-nya IPIJA. Itu contohnya. Makanya di regresi ganda ada langkah itu harus berurutan. Persyaratan analisis, kelayakan model, baru hipotesis. Kalau persyaratan analisis tidak terpenuhi, diupayakan juga tidak bisa, jangan paksa pakai regresi ganda. Beralih ke analisis yang lain. Ketika persyaratan terpenuhi, tapi kelayakan modelnya, R-square-nya sangat kecil, cuma 10% gitu, ya jangan paksakan pakai itu. Pakai analisis regresi yang lainnya yang tidak mensyaratkan adanya persyaratan analisis atau kelayakan model. Jadi fungsinya adalah di situ. Oke, berikutnya. Terus ada alternatif kalau misalnya punya Pak siapa kemarin? Punya Pak Anwar. Model ini lagi. Model ini kemarin. Ini kan namanya pakai jalur. Makanya kemarin saya bilang, ketika jalur itu jangan paksakan itu harus ada ini. Langsung X1 ke Y, X2 ke Y. Karena apa? Di hipotesis yang pertama kita mengatakan bahwa X1 berpengaruh secara langsung terhadap Y. Di hipotesis yang kedua kita mengatakan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y melalui Z. Artinya apa? Pendapat kita yang pertama dimentahkan oleh pendapat kita yang kedua. Yang benar yang mana? Langsung atau tidak langsung? Itu yang ketika membuat jalur. Tapi kalau berupa struktur itu silahkan. Terus untuk struktur kemarin Pak Anwar contoh di diskusi kemarin itu pakai yang namanya Amos. Sini harus dipahami dulu bahwa Amos itu basisnya adalah kovarian. Basisnya kovarian sehingga apa? Dia membutuhkan sampel yang besar. Indikatornya bisa sampai 100 misalnya. Indikator ini yang ini. Karena hitungannya apa? Setiap indikator terwakili minimal oleh 5 data. Sehingga ketika misalnya indikatornya berberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 18 kali 5, masih 90. 90 data. Itu belum bisa belum memenuhi syarat untuk regresi untuk struktur. Pakai Amos. Sehingga kita perlu menambahkan data tergantung sampelnya. Hitungan sampelnya lebih besar yang mana. Kalau pakai Slovin ketemunya 300, pakai ini dikalikan cuma 90, berarti yang dipakai yang mana? Yang lebih besar sampelnya. Terus yang berikutnya, ketika model struktur menggunakan Amos, basisnya kovarian. Sehingga apa? Diperlukan data metrik. Itu yang harus dipahami. Sehingga persyaratannya itu biasanya lebih ketat. Kalau tidak mau seperti ini, kita bisa pakai apa? Kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu, kita bisa membuat alternatif lain, yaitu yang namanya PLS. Pakai partial least square. Kenapa PLS? Karena PLS itu basisnya adalah varian. Karena basisnya varian, maka data penelitian itu boleh mulai dari 31 sampai sekian banyak. Dan indikatornya biasanya lebih banyak, bisa sampai ratusan. Itu yang bisa dipakai. Caranya gimana? Caranya sama dengan begini, Amos, kita tinggal ngetik apa misalnya kita mau membuat laten variabelnya, ya udah diketik laten variabelnya apa, nanti indikatornya apa dimasukkan di sini,
Ketika sudah ketemu gambar seperti ini, tinggal dikalkulate. Ketika udah dikalkulate, oke, datanya udah masuk, dikalkulate, start calculate. Di situ sudah ada data-data hasil analisisnya. Contoh misalnya, di sini tidak perlu lagi kayak yang tadi pakai reliability analysis, tetapi kita bisa langsung melihat dari apa? Kita mau lihat apa? Validitas. Validitas bisa melihat outer loading-nya. Bisa outer loading, bisa wake-nya dan seterusnya. Dari sini pun sebenarnya kita sudah bisa tahu berapa banyak yang valid, mana yang tidak. Misalnya contohnya di sini mau dilihat berapa yang valid, berapa yang tidak, itu bisa kita lakukan. Di sini. Validitas jika apa? Jika loading faktornya lebih dari 0, kalau di PLS 0,7. Pengaruhnya bisa dilihat di sini. Ini berpengaruh, ini dan seterusnya. Nanti apakah berpengaruh atau enggak? Dilihat dari T-value-nya. Di modelnya, inner modelnya misalnya. Saya mau pakai inner model. Berapa nilainya? 0,2,66. Pengaruh X1 terhadap Y 0,266. Nilai signya berapa? 0,116. Nilai T-nya atau P-value-nya. Berarti apa? X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Ini pun sebenarnya masih harus mengeluarkan modelnya dan seterusnya karena ada beberapa outer modelnya itu yang nilainya sangat rendah. Harusnya di atas 0,7. Misalnya X14 ini nilainya sangat kecil sehingga harus dikeluarkan dari model. Ini pilihan ketika misalnya kita punya keterbatasan data. Yang kedua, data kita itu relatif data yang non parametrik, bisa menggunakan PLS. Sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nanti yang perlu PLS, yang perlu AMOS, video berikutnya seminggu ini PLS, AMOS minggu berikutnya PLS, videonya bisa dilihat di internet. Yuk sampai sini. Ya, Bapak, untuk data saya berarti untuk AMOS-nya itu nggak bisa dipakai, Pak ya? Kurang respondennya, Pak, atau gimana, Pak? Nah, gini. AMOS itu sama dengan gini. Semua hal itu pasti memiliki persyaratan. Ada 3 tahap. Kalau di regresi ganda, persyaratan analisis pakai blue, pakai uji asumsi, uji model, yang ketiga uji hipotesis. Di AMOS pun sama, uji validitas reliabilitas, uji instrumen, pakai AVE, pakai CR dan seterusnya. Yang kedua uji model. Uji model ini pakai apa? JFI, AGFI, RFI, terus ada C-square, ada P-value, ada RMSEA, ada ini. Dilihat dari yang punya Bapak kemarin, JFI itu syaratnya adalah di atas 0,9 atau turun-turun ya 0,8 masih boleh, namanya marginal. Punya Bapak kemarin itu 0,38, sangat rendah. Terus sampling size-nya udah dikatakan kurang. RMSEA itu harus di bawah 0,08. Artinya ketika kita paksakan pakai itu kayaknya sudah tidak memenuhi lagi dari sampling size-nya. Ya, Pak. Ya, dari sampling size. Masih ada alternatif lain yaitu pakai PLS. Masih bisa pakai PLS. Cuma di PLS itu nanti Bapak harus membuang sama dengan tadi, validitas tadi. Karena banyak yang loading faktornya di bawah 0,7. X14, X15 sesuai yang saya simulasikan. X14, X15 harus dibuang.
Jadi nanti tidak dipakai lagi itu, sehingga akan ketemu bahwa nanti strukturnya akan kelihatan. Nah, enaknya di PLS itu persyaratannya tidak sekompleks di AMOS. Di AMOS itu ada Remesia, ada JFI, ada ini. Di PLS itu outer inner. Outernya pakai validitas itu loading factor, terus uji modelnya pakai R-square itu udah bisa. Kalau yang punya Bapak ini contoh misalnya tadi. Yang punya Bapak itu ada contoh di sini. Nilai R-square-nya itu mana? Kelihatan nggak tadi? Saya kalkulasi aja ya. Oke, saya kalkulasi aja deh. Oke, kita kalkulasi nih. Metrik PET koefisien, metriknya, ada kriteria PET koefisiennya. Ini akan kelihatan nilai-nilainya, ada indirect, total, outer loading nih. Dari sini aja udah kelihatan. Ini kelihatan nggak hasilnya? Kelihatan, ada merah, biru, merah, hijau, ada kelihatan kan? Merah hijau. Nah, ini kelihatan. X14. Dari sini validitasnya X14, X15, X16 aja udah ini tidak memenuhi. Merah. X18 merah. Hanya melihat itunya aja kita udah tahu oh ini nomor sekian tidak valid. Tidak perlu membanding-bandingkan, sudah dibantu oleh warna. Itu outernya. Terus untuk R-square-nya. R-square-nya cukup tinggi sebenarnya 0,859, 0,61 untuk ke Y ya. Ini relatif. X1, X2, X1, X2Y terhadap Z. X1, X2Z terhadap Y 0,859 cukup tinggi. Layak. Sama juga dengan X1, X2 terhadap ini layak. Sehingga sebenarnya dari sisi kelayakan itu layak. Cuma masalahnya ada di ini model fit-nya, SMR-nya 0, sekian, NFI-nya relatif sangat rendah, G-square-nya tinggi. Ini yang perlu diperbaiki. Nanti ada cara tersendiri untuk memperbaiki. Dari diskriminannya kelihatan, collinearity-nya ada X12, ada sekian-sekian, terus latent variabelnya ini akan kelihatan, sehingga ketika digambar ini akan kelihatan seperti ini. R-square-nya 0,859, untuk yang Z-nya 0,610 termasuk layak, tapi dari sini akan kelihatan bahwa X1 0,266. Berpengaruh atau enggak? Tinggal ganti yang ada di sini, yang ada di inner, mau dipakai apa, indirect effect, dan seterusnya. Itu sebenarnya bisa dilihat run-nya seperti apa, akan udah ketahui loading faktornya misalnya. Di sini kelihatan 0,4. Innernya dari F-square-nya 0,199. Kriterianya adalah harus nilainya di atas 0,196. Itu kriterianya kalau menggunakan F-square sebenarnya sudah ada di sini semua. Tinggal perlu perbaikan-perbaikan tertentu untuk memperbaiki data kita. Itu. Nanti silahkan ketika misalnya ada yang punya data, terus modelnya pakai apa, misalnya komparasi atau apa, itu nanti akan kita bahas di grup. Ngolahnya bagaimana, ketika ada contoh kasusnya, nanti akan saya bahas, saya buatkan videonya. Ketika tidak ada contoh kasusnya, berarti yang standar. Berarti. Oke, nanti yang keuangan juga sama, boleh. Yang keuangan. Terima kasih Pak Heru. Terus satu lagi, ini ada satu yang mungkin yang selama ini pada agak bingung, misalnya, sebenarnya boleh kita menggunakan kuesioner itu kalau itu berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan itu variabel itu, kuesionernya itu tidak harus 1 sampai 5, tapi cuma iya, tidak. Orang pemasaran boleh juga. Variabel dependennya tentang minat beli. Jawabannya cuma berminat dengan tidak berminat. 01, 01, 01. Boleh. Nanti pakainya apa? Pakainya regresi logistik. Kalau memungkinkan,
Ya, sekali-kali ada yang nyoba pakai itu aja, skalanya tidak harus 1 sampai 5, tapi cuma ia tidak berkaitan dengan kebijakan. Membeli atau tidak membeli, minat atau tidak minat, terus kalau di keuangan itu biasanya ada penilaian perusahaan, apa WTP sama apa itu, satu WTP dengan apa satunya lagi, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan catatan, itu misalnya ada 2 pilihan itu, ya udah dependennya itu satu kriterianya WTP, yang satu wajar dengan WDC dengan catatan misalnya, itu boleh dipakai, pakailah regresi logistik. Nanti akan menjadi satu bentuk kebaruan di kita karena itu belum pernah dipakai logistik. Oke, sampai sini. Sampai sini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau mau dipandu silakan saya kembalikan ke Mbak Elin, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Heru Mulyanto, SEMM, atas informasi, ilmu, dan wawasan yang diberikan. Selanjutnya, kami akan menunjukkan piagam ucapan terima kasih atas Pak Heru yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada pelatihan ini. Kak Idam. Ini adalah piagam ucapan terima kasih. Maaf Pak, barusan internetnya terganggu. Piagam ucapan terima kasih ini kami berikan atas sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi dari tim LPI. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, itu juga menandai bahwa acara pada hari ini sudah selesai. Kami ucapkan juga terima kasih atas segala perhatian Bapak, Ibu, dan seluruh peserta pelatihan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Elin Herlina undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam. kita sesi foto dulu ya Pak Heru. Ya, boleh, silakan. Ya, sesi foto untuk dokumentasi LPI. Baik teman-teman semua, izin tolong bantu buka videonya. Oke. Mari. Ya, ada 2 slide. Oke, mari ditunggu semuanya. Ada Mbak Widya, ada Sri Amulyati, Febi Lora, Riwayudi, Revjana, Sri, Ina Arizda. Oke, mungkin yang ada, mungkin yang lain lagi ketiduran. Ya, karena kondisinya hujan Pak Heru, jadi wah lupa itu. Nggak bisa buka kamera Mas. Oh iya udah ditutup aja. Ya, 1, 2. Dua, 3. Oke. Ya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah selesai sesi fotonya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Heru Mulyanto dapat terserap secara full dan diimplementasikan di skripsi teman-teman semua. Mungkin Pak Agun ada tambahan? Ya mungkin sekali lagi terima kasih ya kepada Bapak Dr. Heru Mulyanto
yang telah memberikan ilmunya ya pada khususnya mahasiswa, pada kita semua ya. Sekali lagi juga kami ucapkan pada seluruh peserta ya. Dan pelatihan ini memberikan manfaat dan pada akhirnya mengantarkan mahasiswa ya pada lulus sesuai dengan waktunya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu karena udah menjelang maghrib. Pak Heru, terima kasih banyak Pak Heru, Bu Nanda, Pak Gunawan, Mbak Elin, terima kasih banyak. Kami semua undur diri dari Lembaga Pelatihan IPWIJA. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Izin ditutup semuanya untuk end for all meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.